Diceritakan oleh sebagian para masyayikh tentang seorang laki-laki yang menutupi aib istrinya. Bagaimana ceritanya? Jadi ada imam masjid di sana, Saudi sana. Jadi dia bermimpi, imam masjid ini bermimpi. Dalam mimpinya kemudian di antara jemaah yang biasa sholat di masjidnya itu dimimpikan ada bisikan, ada suara dalam mimpinya, fulan min ahlil jannah, bahwa si fulan itu termasuk penduduk sorga katanya. Dan itu berulang-ulang mimpinya. Imam masjid ini heran karena biasa-biasa saja. Dia makmum, tahulah hari-hari ketemu dengan dia. Tetapi dia sangat berhusnudzon kepada orang itu, bahwa ini bukan mimpi biasa, ini adalah tabsyir, kabar gembira untuk anak muda yang biasa sholat di belakangnya. Suatu hari ketika jamaah sudah pada pergi satu, dia tahan tuh anak muda itu. Kemudian dia berbicara empat mata, wahai fulan, saya ingin bicara dengan empat mata, tolong jawab dengan jujur. Adakah amalan-amalan sir, amalan-amalan yang tersembunyi yang kau lakukan? Mungkin kau setiap malam sholat malam orang tidak tahu, atau engkau sedekah sembunyi-sembunyi orang tidak tahu, atau amalan apalah yang tersembunyi yang orang tidak tahu, hanya engkau dengan Allah saja. Anak muda ini tak mau cerita. Dia mengatakan tidak perlu tahu, cukup aku dengan Allah saja. Tapi karena imam itu mendesak, akhirnya dia pun kemudian bercerita. Dia mengatakan, aku bercerita, tazawwajtu, aku suatu ketika menikah, wa akhadtu arusi fa idza biha fi hamilin fi syahri tsani aw tsalis. Aku dijodohkan dengan salah seorang wanita yang masih ada hubungan kerabat denganku. Menikahlah aku dengan dia. Tiba-tiba baru menikah 2-3 bulan hamillah wanita ini. Tidak mungkin orang menikah 2 bulan tiba-tiba hamil, ya kan? Tiba-tiba hamil, maksudnya hamilnya itu sudah mau melahirkan. Karena orang kalau hamil biasanya nunggu 9 bulan kan gitu ya, baru melahirkan. Masa 2-3 bulan hamilnya sudah besar dan akan melahirkan, otomatis ini bayi bukan bayi dia ya. Barulah kemudian wanita ini jujur dan mengatakan kepada suaminya ini, dan mengatakan, sesungguhnya aku telah berdusta kepadamu, bahwa dalam perutku ini ada bayi orang lain, dan tidak ada yang tahu kecuali aku dan yang menghamiliku. Keluargaku tidak tahu, sebab kalau keluarga tahu pasti mereka akan membunuhku. Akhirnya kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, kalau engkau mau maka tutupilah aibku, satarakallah, semoga Allah menutup aib. Tolong tutup aibku, semoga Allah menutup aibku ya. Satarani satarakallah, tutup aibku, Allah tutup aibku. Subhanallah, anak muda ini dia mikir, kalau sampai dikasih tahu keluarganya bisa dibunuh. Akhirnya kemudian dia berpikir panjang bagaimana caranya. Kemudian kata anak muda ini, aku tahan istriku jangan bergaul dengan siapapun sampai bayi itu lahir, sehingga tidak ada yang tahu ya. Dan dia pun mencari orang yang membantu kelahirannya, orang jauh, supaya orang-orang situ tidak tahu. Setelah malam itu melahirkan, ketika bayi itu umur beberapa hari, maka aku berpikir bagaimana caranya. Terpikirlah ketika di waktu subuh, ketika manusia sedang sholat, nampak tidak ada orang di masjid, dia gendong bayinya. Kemudian segera dia ke masjid, diletakkanlah kemudian bayi itu di pintu masjid, dia bergegas sholat, tidak ada yang tahu. Otomatis bayi ini kan menjerit-jerit ya. Selepas sholat kemudian dia pula yang berteriak, ini bayi siapa katanya.
Dia yang meletakkan, dia pula yang berteriak, ini bayi siapa? Jemaah kaget semuanya kan. Akhirnya kemudian dia menawarkan diri, bagaimana kalau seandainya bayi ini aku angkat jadi anakku? Ya. Maka orang pun sangat antusias kan gitu. Ya sudah, ambil aja sebagai anakmu tuh katanya. Ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya tapi kalian harus bersaksi bahwa ini bukan anakku katanya. Kata jamaah, ya mungkin itu ada orang yang naruh bayi sembarang, mungkin pengen diangkat menjadi anak, kok pas pula kamu itu baru menikah, ambillah sebagai anakmu katanya. Akhirnya bayi ini dibawa pulang sebagai bayi angkatnya, padahal bayi istrinya. Orang nggak tahu. Begitulah anak muda ini cara menutup aib istrinya, sehingga orang tidak tahu itu bayi siapa. Taunya itu adalah bayi orang letakkan di masjid, kemudian siapa yang hendak merawatnya silahkan. Akhirnya kemudian dia pun merawat bayi itu, sehingga keluarganya pun tidak curiga bahwa itu bayi dari istrinya, dan istrinya pun selamat sehingga tidak dibunuh keluarganya. Kemudian sekarang bayi itu sudah besar. Anak muda ini mengatakan kepada imam masjid, boleh jadi mungkin ini amalanku. Aku berusaha untuk menutup aibku, dan saya minta jangan ceritakan, karena engkau memaksa aku ceritakan. Kemudian akhirnya anak muda ini heran gitu kan, mengatakan kepada imam masjid, kenapa engkau bertanya soal aku? Kemudian imam masjid ini mengatakan, aku bermimpi berkali-kali bahwa ada yang membisikkan kepadaku bahwa si fulan termasuk ahlul jannah. Subhanallah ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu walaupun kisah ini anggaplah ya kisah rekayasa, bukan kisah benar, ya. Anggap seperti itu. Tetapi kita tetap meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di hari kiamat. Siapapun. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang tidak pernah membuka aib orang, Allah muliakan orang itu. Allah akan muliakan. Lihat, orang ini tidak pernah tahu bahwa itu bukan anaknya, bukan anak istrinya kan, karena Allah yang menutupnya. Dan kemuliaan saya, kemuliaan antum, siapapun manusia kenapa dipandang mulia? Karena aibnya ditutup Allah. Kalau setiap manusia dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan selamat dari aib, ikhwan. Makanya Imam Ahmad ketika dia ke pasar belanja, kemudian murid-muridnya datang dari mana-mana ingin mengatakan, ya imam, biar kami saja yang membawa barang-barangmu katanya. Sudah engkau jalan kaki saja, barang-barangmu tahu sampai saja di rumahmu. Kata imam, tidak, jangan. Kalian menghormatiku itu karena engkau tidak tahu aibku saja. Kalau Allah bongkar aibmu di hadapan kalian, pasti kalian akan mengambil tanah dan meletakkan di kepala aku katanya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aib kita masih ditutup, ikhwan. Kalau aib kita dibongkar di hadapan manusia, orang semulia apapun pasti jadi hina di mata orang. Makanya nanti pada hari kiamat, orang yang suka membongkar-bongkar aib, Allah bongkar aibnya, dipermalukan di hadapan halayak manusia. Cemana rasa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup aib itu ada 3 macam. Pertama, menutup aib diri sendiri. Ini yang penting, menutup aib diri sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku dimaafkan kesalahannya, kecuali orang yang terang-terangan menceritakan dosanya sendiri. Kalau kita dulu pernah berbuat dosa, jangan pernah diceritakan. Anggaplah dulu itu mungkin orang ini orang jahat, mungkin seorang wanita, dulunya seorang pelacur, naudzubillah, ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup auratnya. Kemudian dia kenalan dengan orang-orang yang baik-baik. Jangan pernah ceritakan masa lalunya.
Cukuplah yang tahu dia dengan Allah saja. Orang ketika kenal dengan anda ini orang baik-baik saja. Anda penuh dengan tato. Anda dulu seorang penjahat, sudah hijrah, tutup semua tatonya. Cukuplah Allah saja dengan dia yang tahu. Kalau kenal dengan orang itu taunya antum orang baik, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, tutup aib saudara sesama muslim. Karena Rasul yang mengatakan tadi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Dan jangan mencari-cari aurat orang lain. Sebab kalau kita mencari-cari aurat orang lain, aib orang lain, keburukan orang lain, Allah akan bongkar aibnya walaupun di dalam rumahnya, kata Rasul. Kalau kita mencari-cari aib orang itu, nanti Allah bongkar aibnya sendiri tuh. Kalau orang kemudian berusaha suudon kepada orang ini, aku jadi cari-cari kesalahannya, nanti suatu ketika Allah bongkar aibnya. Boleh jadi aibnya lebih besar dibandingkan orang yang dituduhnya. Karena ada kaidah dalam Islam itu, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu keburukan kepada orang, nanti Allah kirim orang yang berbuat lebih buruk kepada kamu. Itulah yang disebut dengan hukum karma namanya. Kemudian yang ketiga, satrul mayyit, menutup aib orang yang sudah mati. Makanya kenapa dalam fardu kifayah itu, ketika seseorang memandikan jenazah, orang-orang khusus yang boleh memandikan, kemudian ditutup dan tidak boleh ada orang melihatnya. Kemudian orang yang memandikanlah orang-orang yang amanah, yang tidak menceritakan aib mayat yang sedang dimandikannya. Sebab kalau semua orang boleh memandikannya, nanti diceritakan aibnya. Makanya kenapa seorang muslim itu punya karamah, kemuliaan, baik ketika hidup ataupun ketika dia mati, harus tutup aibnya.